Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 11 MIPA. Untuk materi kelas 11, yang pertama adalah hidrokarbon. Hidrokarbon. Ya. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung hidro itu hidrogen, karbon itu C, berarti dia mengandung unsur C dan H. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan yang tergolong senyawa hidrokarbon, kita membahas tentang kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon atau atom C. Yang pertama, atom C itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Sehingga atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen. Tangannya ada 4, kalau saya buat seperti ini. Kemudian yang kedua, dia berukuran kecil, relatif kecil, berukuran relatif kecil. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, berarti dia memiliki kemampuan membentuk ikatan antar C. Nah, membentuk ikatan antar atom C. Kalau saya gambarkan itu, jadi atom karbon dia memiliki kemampuan berikatan dengan atom karbon yang lain. Kemudian atom karbon itu kan memiliki 4 ikatan kovalen. Maka ini kalau C ini sudah memiliki 1 ikatan, maka dia kurang 3. C yang tengah ini baru memiliki 2, berarti dia kurang 2. Sama dengan yang ini masih memiliki 2, berarti ini 2. Yang ini baru 1, berarti dia 3. Ini adalah kekhasan dari atom karbon. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang senyawa, macam-macam senyawa hidrokarbon. Nah, ada 4 macam senyawa hidrokarbon. 4 macam senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2. Artinya apa? Kalau C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1, 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti kalau C-nya 1 hanya 4. Nah, kemudian alkana ini dia memiliki ciri. Cirinya apa? Dia ikatannya tunggal. Ikatannya tunggal. Nah, kita lihat kalau C-nya 1, maka hanya 2 kali 1 tambah 2, H4. Kalau C-nya 2, berarti hanya 2 kali 2 ditambah 2, 6. Kalau C3, hanya 8, C4, H10, C5, H12. Kemudian untuk C6, H14, C7, H16, C8, H18, C9, H20, dan C10, H22. Nah, ini semua adalah senyawa alkana anak-anak. Kalau C-nya 1 namanya metana. C-nya 2 etana. C3 propana. C4 butana. C5 pentana. C6 heksana. C7 heptana. C8 oktana. C9 nonana, C10 dekana. Ya, ini kalian harus hafal anak-anak semua. C
C1 metana, C2 etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini dasar kalian untuk mempelajari senyawa hidrokarbon yang lain. Sehingga nanti kalau saya tutup, ya kalian harus hafal. Oh, kalau CH4 itu metana, kalau C3 itu propana, kalau C5 pentana, C6 heksana, dan seterusnya. Ini adalah nama dari alkana. Kemudian bagaimana struktur dari alkana itu? Kita lihat. Kita lihat struktur dari alkana. Nah, CH4 yang pertama, metana. CH4 itu kalau saya buat strukturnya, C itu memiliki tangan 4. Nah, tangan ini dipakai untuk H. Nah, ini CH4. Kemudian yang kedua, C2H6. Berarti C-nya ada 2. Lah yang membentuk ikatan panjang itu adalah C dengan C. Kemudian kita lihat, kita sesuaikan. Untuk C itu tangannya harus 4. Ya. Karena C ini masih punya 1, berarti ini dilengkapi 3. C yang ini juga masih 1, berarti dilengkapi 3. Jadi tangan ini anak-anak, tangan yang ada di tengah antara C itu adalah diakui milik C kiri, juga milik C kanan. Jadi artinya apa? Saling berikatan. Sehingga ini tangan-tangan ini dipakai untuk H. Kalau dikembalikan ke rumus, C2H6 itu C-nya ada 2, hanya kalau dihitung ada 6. Lah rumus ini bisa disingkat anak-anak. Oh, CH3, kemudian ikatan, terus CH3. Jadi kalau dihitung C ini tangannya sudah 1, maka kurang H3. C yang sebelah kanan tangannya juga baru 1, maka butuh H3. Lanjutnya, C3H8. Langsung aja ya anak-anak. Berarti kan begini, C-nya ada 3. Nah, oh ini tangan C ini tangannya sudah 1, berarti hanya butuh 3. C yang ini sudah 2, berarti hanya 2. C yang ini baru 1, berarti CH3. Nah, kemudian C4H10. Oke, ini juga bisa kalian buat bercabang begini juga boleh, tidak harus lurus. Nah, C yang ini tangannya masih 1, berarti kurang hanya 3. C yang ini sudah 3, berarti dia kurang H1. Lah C yang ini masih 1, berarti kurang H3. C yang ini juga 1, berarti kurang H3. Sehingga kalau dihitung hanya 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Pas. Begitu juga dengan C5H12. Ini buat lurus boleh, buat bengkok juga boleh, terserah. Yang penting ada 5. Nah, ini baru 4. Mau dicabang di sini juga boleh, C begitu. Nah, C yang ini tangannya masih 1, berarti kurang H3. C yang ini sudah 1, 2, 3, berarti kurang H. C yang ini sudah 2, berarti ini H. Ini masih 1, kurang H3. Ini maaf, ini kan 2, berarti ini CH2. Yang ini masih 1, berarti CH3 dan seterusnya. Ini adalah alkana. Cirinya tadi sudah saya terangkan, dia ikatannya tunggal. Atom C tangannya selalu 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sedangkan H dia tangannya 1. Oke, sekarang kita mau melanjutkan ke tata nama alkana. Nah, tata nama alkana itu berdasarkan nama tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, metana, etana, propana,
butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu harus hafal dulu untuk memberi nama. Jadi sekarang kita masuk ke nama alkana. Nah, langsung saja saya beri contoh. Nah, CH3, CH2, CH3 misalkan. Ya. C-nya ada 3. Lurus bentuknya, maka depan diberi N. Normal. Nah, C-nya 3. Tadi kalau C-nya 1 metana, kalau C-nya 2 etana, maka kalau C3 propana. Berarti ini namanya normal propana. Nah, lanjutnya. Kalau ini misalkan bercabang. Nah, CH3, CH, ini CH3. Anak-anak dalam membuat hati-hati. C yang ini tangannya baru 1, berarti butuh H3. C yang tengah sudah 1, 2, 3. Berarti hanya kurang 1. C yang bawah baru 1, maka hanya harus 3. C yang ini baru 1, maka hanya juga kurang 3. Lah bagaimana kalau ini bercabang cara pemberian nama? Caranya cari rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang. Boleh lurus, boleh bengkok, yang penting terpanjang. Nah maksudnya kalau ini bagaimana rantai induknya mana? 1, 2, 3 lurus boleh. Atau 1, 2, 3 belok ke bawah juga boleh. Sama. Karena sama-sama 3. Lah kita mau pilih yang mana? Terserah. Kalau saya ambilkan contoh rantai induknya itu adalah yang lurus. Kemudian langkah kedua, rantai induk diberi nomor sedemikian rupa sehingga cabang, ini di luar rantai induk, ini namanya cabang. C yang mengikat cabang, C ini yang saya kasih tanda ini, C ini yang mengikat cabang, nomornya harus kecil. Artinya bagaimana? Pemberian nomor boleh dari C ini, boleh dari C belakang, asal C yang mengikat cabang itu nomornya kecil. Sehingga kalau seperti ini boleh dari depan karena C ini nomor 2, boleh dari belakang. C ini juga nomor 2. Saya ambil contoh dari belakang. Berarti C ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian C yang ini nomor 3. Nah terus cabang itu diberi nama alkil sesuai jumlah C-nya. Oh, C1 itu kan tadi namanya metana. Karena alkil maka C1 ini nanti namanya metil. Nah, cabang itu adalah alkil. Ya, C-nya 1, metana menjadi metil. Nah, sekarang diberi nama alkil dulu atau cabangnya dulu yang di depan. Oh, cabangnya ada di nomor 2. Berarti namanya 2 metil. Induknya ada berapa? 1, 2, 3. C3 itu apa? Propana. Oke, berarti 2 metil propana. Nah, lanjut lagi. Saya kasih contoh lagi. Ya, misalkan seperti ini. Langkah pertama apa anak-anak? Tetap cari rantai induk. Rantai induk itu rantai terpanjang. Ya, boleh lurus, boleh bengkok. Ini 1, 2, 3, 4 ke bawah atau 1, 2, 3, 4 lurus. Misalkan ini lurus. Oke. Nah, terus rantai induk itu diberi nomor. Boleh dari depan, boleh dari belakang dengan catatan. C yang mengikat cabangnya ini, C-nya ini, nomornya harus kecil. Kalau dari depan 1, 2, 3. Tapi kalau dari belakang 1, 2, maka wajib dari belakang kalau ini. 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya metil ada di nomor 2. Berarti
2 metil karena C-nya 1, 2 metil induknya 4, berarti butana. 2 metil butana. Ya, saya lanjutkan. Saya kasih contoh lagi. Nah, misalkan seperti ini anak-anak. Kita lihat. Langkah pertama, cari rantai induk. Rantai yang terpanjang boleh lurus, boleh bengkok bawah, boleh bengkok atas. Kita lihat sekarang. Misalkan lurus, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kalau lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kalau bengkok ke bawah 5. Maka pilih mana? Pilih yang terpanjang. Karena rantai induk itu adalah rantai terpanjang, boleh lurus, boleh bengkok. Ya, berarti ini rantai induknya. Nah, sekarang rantai induk itu diberi nomor sedemikian rupa sehingga cabang, ini di luar rantai induk, ini cabang, C yang mengikat cabang, C2 ini nomornya harus kecil. Kalau dari bawah, 1, 2, ini 3 dan 4. Tapi kalau dari kiri, 1, 2, dan 3. Maka pilih yang paling kecil, yaitu dari kiri. Kalau dari bawah, C yang mengikat cabang itu nomor 3, 4. Tapi kalau dari kiri nomor 2, 3. Maka wajib dari kiri. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 4, yang ini nomor 5. Nah, cabangnya sekarang CH3, C-nya 1, masih metil. Ini contohnya cabang masih metil semua. Oh, kalau metilnya ada 2, berarti diberi awalan. Kalau 2 itu di, kalau 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Nah, cabangnya ini di nomor 2 dan 3, maka pemberian namanya adalah 2,3. Artinya cabang ini di nomor 2 dan di nomor 3. 2,3, metilnya ada 2, berarti dimetil. 2,3 dimetil. Induknya ada 5. 5 tadi apa? Pentana. Jadi anak-anak wajib hafal dasarnya dulu. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke, anak-anak, kalian sudah paham apa belum? Kalau sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, dasarnya adalah di alkana. Ya, masih saya beri contoh tata nama alkana. Ya, tadi masih metil cabangnya. Nah, sekarang kalau C-nya 2, bagaimana? Nah, tak kasih contoh lagi. Nah, cukup panjang. Ya, tapi tidak perlu khawatir kalau kalian paham model apapun, senyawa sekompleks apapun bisa diberi nama. Oke. Langkahnya masih sama. Cari rantai induk. Rantai induk itu rantai terpanjang. Boleh lurus, boleh bengkok bawah, boleh bengkok atas. Nah, sekarang ini ada C2H5. C2H5 itu adalah ya, kalau dijabarkan dari CH2, CH3. Nah, C2, CH3 itu bisa disingkat C2H5. Berarti ngitungnya bagaimana? C2 ini ya C-nya dihitung 2. C yang ini juga sama. Nah,
Ini adalah singkatan dari CH2, CH3. Nah, kalau mau dibuat CH2 terus bawahnya CH3 juga boleh. Ya, itu singkatan dari CH2, CH3 jadi C2H5. Sehingga C tetap dihitung 2. Kita lihat rantai induk, rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lurus 7. Terus kalian harus berpikir, bagaimana kalau dari bawah? Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ternyata. Berarti harus dari bawah begini anak-anak. Berarti di luar rantai induk ini adalah cabang, ini juga cabang. Nah, terus cabangnya kalau C-nya 1 nanti namanya metil, tadi sudah. Kalau C-nya 2, apa tadi? Kalau C-nya 2, kalau alkana C-nya 1 metana jadi metil. Kalau C-nya 2 berarti etana jadi etil. Nah, terus selanjutnya rantai induk sudah ketemu, kita beri nomor, boleh dari bawah sini, boleh dari samping kanan. Sedemikian rupa, tapi C yang mengikat cabang yang saya beri titik ini nomornya harus kecil. Kita sudah jelas kan? Kalau dari belakang 1, 2, 3, 4. Ini ya 4, 5, 6. 4, 5, 6 yang mengikat cabang. 4, 5, 6. Tapi kalau dari bawah, C2 ini sudah dihitung 2, berarti 3, 4, 5. Maka wajib dari bawah. Ini nomor 1 dan 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ini alkil. Pemberian namanya adalah dari cabang dulu. Kalau cabangnya ada 2 bagaimana? Ada metil, ada etil. Ditulis etil dulu apa metil dulu? Sesuai urutan abjad. Metil awalnya M, etil awalnya E. Duluan mana abjad M dengan E? Oh, duluan E. Berarti etil dulu. Etil di nomor berapa? 5. Berarti 5 etil. Kasih strip ya. Kemudian metilnya ada di nomor 3 dan 4. Berarti 3,4. Metilnya ada 2. Berarti dimetil. Induknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kalau alkana namanya apa? Tadi 8. Nah, berarti 5 etil 3,4 dimetil oktana. Oke, alkana sudah selesai. Kita masuk kepada materi alkena yang kedua. Nah, yang kedua alkena. Kalau tadi yang pertama alkana. Alkena rumus umumnya adalah CnH2n. Kalau alkana tadi CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n. Cirinya apa? Ada ikatan rangkap 2. Ada ikatan rangkapnya. Ya, rangkap 2 ya. Nanti tak tulis rangkap 2 karena nanti ada rangkap 3. Nah, dengan demikian, kalau rumusnya CnH2n, maka kalau C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1, H2. Nah, bentar, ini biar gini dulu. Kemudian kalau C-nya 2 berarti Hne 2 kali 2, 4. Kalau C-nya 3 berarti hanya 6. Kalau C-nya 4 berarti hanya 8. Terus C-nya 5 berarti hanya 10. C6 H12, C7 H14, C8 H16, tak taruh sini, C9 H18, C10 H20. Nah, sekarang karena cirinya ada ikatan rangkap 2,
ikatan rangkap 2 itu ada di mana? Di antar atom C. Nah, berarti kalau saya buatkan begini, Cah. Gini. Ada ikatan rangkap 2 antar atom C. Sehingga kalau C-nya 1 itu tidak ada untuk alkena. Dimulai dari C2 ya, C2H4. Nah, ini sama pemberian nama persis dengan alkana, hanya alkana jadi alkena. Berarti alkana etana jadi etena. Kalau propana jadi propena, butana jadi butena, dan seterusnya. C-nya 2 kan etana kalau alkana, karena ini alkena berarti jadinya etena. Kalau 3 berarti propena. Kalau 4 butena, 5 pentena, 6 heksena, 7 heptena, 8 oktena, 9 nonena, 10 dekena. Nah, jadi sebenarnya kalian menghafalkan alkana itu bisa untuk alkena maupun alkuna. Jadi intinya kalau alkana ikatan tunggal, kalau alkena ada ikatan rangkap 2. Rumusnya kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n saja. Ada ikatan rangkap 2-nya. Jadi alkana menjadi alkena, etana menjadi etena, propana menjadi propena, dan seterusnya butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lihat. Tadi C2H4. Kalau saya buatkan rumusnya, harus ada ikatan rangkap 2. Nah, rangkap 2-nya hanya di sini, karena C-nya hanya 2. Oh, C ini tangannya sudah 2, berarti dia kurang 2 begini, Cah. Ini juga kurang 2. C tekan tangannya harus 4. C ini sudah ada 2, berarti kurang 2. C yang ini juga sudah 2, berarti kurang 2. Ini bisa saya tulis CH2 rangkap 2, CH2. Bagaimana dengan C3H6? Maka ini C-nya ada 3. Nah, buat C-nya dulu boleh. Terus di ikatan rangkap mau di mana? Di depan atau belakang? Misalkan di sini juga boleh. Karena harus ada 1 ikatan rangkap. Berarti C iki tangannya baru 1, berarti kurang H-nya 3. C yang ini tangannya sudah 1, 2, 3. Berarti kurang H1. C yang ini sudah 2, berarti H2. Kalau dikembalikan, C-nya ada 3, hanya 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. Begitu juga dengan C4H8. C4, boleh kalian buat begini? C-nya 4. Nah, mana yang mau diberi ikatan rangkap? Boleh di sini, bebas. Kalau di sini berarti C ini sudah 2, berarti kurang H2. Berarti C yang ini baru 1, CH3. C yang ini sudah 4, wis ora duwe H. C yang ini kurang 1, CH3. Nah, kalau dihitung C-nya 4, hanya 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Pas. Oke? Lanjut sekarang ke tata nama. Jadi kalau kalian sudah paham alkana, alkena pasti mudah. Sekarang kita ke tata nama alkena. Nah, langsung saya beri contoh saja. Nah, mulai dari lurus dulu. Oke, kita lihat. Kalau lurus ya sudah semua jadi rantai induk. Nah, semua jadi rantai induk. Nah, karena ini ada ikatan rangkap 2, maka C ini dan C ini, C yang memiliki ikatan rangkap 2 nomornya harus kecil. Berarti ini tidak boleh diberi nomor dari belakang. 1, 2, 3, 4 tidak. Harus dari depan. Kenapa? Karena C yang memiliki ikatan rangkap 2 nomornya harus kecil. Sehingga ini 1, 2, 3, 4. Nah, pemberian namanya bagaimana? Nah, ditunjukkan
letak C yang memiliki ikatan rangkap. Karena 1 dan 2 maka yang disebut yang 1. Berarti ini namanya 1. Jumlahnya ada 4. 4 itu kalau alkana butana, kalau alkena berarti butena. 1 butena. Kalau ini lurus ya. Oke. Lanjut sekarang. Bagaimana kalau itu bercabang? Kita lihat. CH3 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 misal. Langkahnya sama seperti alkana, cari rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai C terpanjang. Nah ini sudah kelihatan ada 4. Pemberian nomornya bisa dari depan, bisa dari belakang sedemikian rupa. Tapi perhitungan untuk alkena adalah C yang memiliki ikatan rangkap. Bukan C yang mengikat cabang. Kalau alkana tadi kan C yang mengikat cabang ini yang jadi perhitungan. Kalau sekarang tidak. Kalau alkena yang menjadi prioritas penomoran adalah C ini dan C ini. C yang mengikat rangkap 2. Nah, terus kita lihat. Kalau dari depan C yang mengikat rangkap 2 nomor 2 dan 3. Kalau dari belakang pun 2 dan 3 sama. Kalau sama kok tidak ada cabangnya, maka boleh dari depan, boleh dari belakang. Tapi kalau ada cabangnya, maka perhitungannya balik lagi ke C yang memiliki cabang nomornya harus kecil. Jadi prioritas pertama C yang mengikat rangkap 2. Oh, dari depan dan dari belakang ternyata kalau diberi nomor sama. Kalau diberi nomor sama, maka baru melihat C yang mengikat cabang. Sehingga C ini nomor kecil. Dengan demikian harus dari depan. 1, 2, 3, 4. Pemberian namanya bagaimana? Ya, cabangnya dulu. C-nya 1 berarti metil. Berarti ini namanya C yang mengikat alkil itu nomor 2 berarti 2 metil. Ditunjukkan rangkapnya C yang mengikat rangkap. 2 dan 3 yang ditulis yang kecil yang 2. Berarti 2 jumlah 4. Butena. Ya, 2 metil, 2 butena. Oke. Saya kasih contoh lagi. CH2 CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Oke. Sekarang langkahnya sama. Cari rantai induk. Rantai induk untuk alkena itu ya tetap rantai C terpanjang. Hanya ada ketentuan bahwa C yang mengikat rangkap 2 wajib di dalam rantai induk. Artinya apa? Kita lihat, kalau kita ngambil lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus 5. Padahal ini ada yang dari bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari bawah 6, kalau lurus 5. Kalau itu tunggal ikatannya, itu mesti pilih yang 6, yang dari bawah. Tapi karena ini alkena memiliki rangkap 2 dan C yang mengikat rangkap 2 wajib ikut sebagai rantai induk, maka tetap milih yang 5. Ini walaupun kalau dari bawah 6, walaupun panjang, tapi C yang mengikat rangkap 2 tidak jadi rantai induk. Artinya apa? Rangkap 2-nya wajib menjadi rantai induk. Jadi untuk alkena cara mencari rantai induk adalah rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Sehingga iki tetap yang lurus, tidak yang bawah ini. Karena kalau yang bawah rangkap 2-nya ketinggalan. Nah, sekarang pemberian nomor boleh dari depan, boleh dari belakang. Tapi C yang mengikat rangkap 2 nomornya harus kecil. Nah, kalau nomor kecil berarti wajib dari depan 1, 2, 3, 4, 5. Di luar rantai induk ini alkil atau cabang. C-nya 1 metil, C-nya 2. Ini kan kalau saya singkatkan ini C2H5 anak-anak. Sama seperti alkana tadi.
etil kan. Lah, satu metil, satu etil. Duluan mana? Duluan etil. C2 itu etil. Berarti 2 etil. Terus metilnya di nomor 4. 4 metil. Ditunjukkan rangkap 2-nya. Yang kecil nomor 1 jumlah 5. Pentena. Pentena karena alkena. Oke, alkena sudah selesai, tinggal 1 alkuna. Nah, kita lihat bedanya. Alkuna sekarang yang ketiga. Alkuna. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Nah, CnH2n-2. Cirinya ada ikatan rangkap 3. Nah, rangkap 3 antar C-nya kalau saya buatkan begini. Nah, sehingga sama dengan alkena tadi karena minimal kan ada 2 C untuk bisa mengetahui ada ikatan rangkap. Sehingga C1 itu enggak ada. Kalau C1 itu enggak ada, kita mulai dari C2. Kalau C-nya 2 berarti hanya 2 kali 2 4 dikurangi 2, berarti 2 C2H2. Kalau C3 berarti N-nya kan 3, hanya 2 kali 3, 6, 6 kurangi 2, 4. Kalau C4 berarti H6, C5 berarti H8. Terus C6 berarti H10, C7 H12, C8 H14, C9 H16, C10 H18. Oke. Alkuna. Alkana, alkena, alkuna. Kalau C-nya 2, alkana, etana. Kalau alkena, etena. Kalau alkuna berarti etuna. C-nya 3, propana, propena, propuna. C4, butana, butena, butuna. Butun ya, butuna, butun. C5, pentuna. C6, heksana, heksena, heksuna. C7, heptana, heptena, heptuna. C8, oktana, oktena, oktuna. C9, nonuna. C9 betul, nonuna. C10, dekuna. Nah, alkana, alkena, alkuna. Etana, etena, etuna. Propana, propena, propuna. Butana, butena, butuna. Jadi dihafal G. Ya, kalian wajib hafal dulu alkana 10. Baru nanti alkena, alkuna mengikuti. Oke. Kalau saya buatkan, kita lihat. C2H2. Oh ya. C-nya ada 2. Ada ikatan rangkap 3 begini. Oke, berarti C iki tangannya sudah 3. Berarti kurang berapa dia tangannya? Oh, kurang. Maaf. Sudah 3 berarti kurang 1. Yang ini juga sudah 3 berarti kurang 1. Berarti C-nya ada 2, hanya ada 2. C2H2. Iki bisa disingkat CH. Ini bisa disingkat menjadi CH rangkap 3 CH. Nah, CH rangkap 3 CH. Terus C3H4 ya. Oh, C ini ada 3 cah. Nah, ada 3 begini. Buat begini. Nah, mau dibuat rangkap 3-nya di mana? Misalkan di sini. Nah, rangkap 3. Kalau dia rangkap 3 maka C ini hanya kurang H1. Karena sudah 3. Nah, C yang ini 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Nah, C yang ini baru 1 berarti. Nah, berarti CH3, C, terus tangannya 3, CH. C4, H6. 4, 1, 2, 3. Boleh kok. Ini dibuat misalkan turun juga boleh buatnya. Boleh. Nah, mana yang mau diberi rangkap 3? Misalkan yang ini. Nah,
Berarti C ini sudah 3. Berarti kurang H1. Nah, C yang ini sudah 1, 2, 3, 4. Pas. Ora butuh H. C yang ini baru 2. Berarti ini CH2. C yang ini baru 1. Berarti CH3. Dan seterusnya. Kalau dihitung, C-nya 1, 2, 3, 4. Hanya 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. C5. H8. Oke, 1, 2, 3, 4. Misalkan 5, saya taruh di sini 5. Nah, terus misalkan ini. Nah, ini C ini kan baru 1, berarti ini kurang H3. Rangkapnya tidak bisa di sini. Karena C ini kan sudah 3. Nah, dikasih rangkap 3 lagi kan nggak boleh. Ini H. Berarti mana yang bisa rangkap? Ya ini. Nah, sini rangkap 3 ini. Nah, C yang ini rangkap 3, ini 1, sudah 4. C yang ini baru 3, berarti kurang H. C yang ini masih 1, berarti CH3, dan seterusnya. Lanjut, kurang sebentar lagi nih tata nama. Oke. Sekarang masuk ke tata nama al-kunah. Nah, kita lihat. Tata nama al-kunah. Tata nama al-kunah. Langsung saya beri contoh. Ya. Nah, ini juga al-kunah, anak-anak. C-nya ada 3, lurus nggak ada cabangnya. Berarti ini sebagai induk semua. Nah, iki induk semua. Nah, sekarang sama dengan al-kunah. C ini dan ini atau C yang memiliki rangkap 3 nomornya harus kecil. Kalau dari depan itu 2 dan 3. Tapi kalau dari belakang 1 dan 2, maka wajib dari belakang. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti ini namanya 1, ya, 1 dan 2 yang disebut 1 yang kecil. 1 jumlahnya 3. Propuna. Nah, propuna. Sekian materi saya. Semoga kalian paham. Kita tunggu untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.